Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahya masih selalu di acara Kata Rujayo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kita masih setengah permainan melawan Yaman U17 di AFC Cup U17, dan kali ini di setengah babak ini di babak pertama ini kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Semoga ini bisa bertahan atau mungkin nanti bisa bertambah lagi golnya. Seperti kemarin ketika kita bertanding melawan Korea Selatan di babak pertama atau setengah permainan, saya membuat sedikit ulasan cepat aja, singkat aja, karena habis ini setelah break ini kita harus kembali nonton lagi dan nanti ulasannya secara keseluruhan, secara penuh nanti akan kita dapatkan di akhir pertandingan nanti. Dan kali ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu saya garis bawahi, bahwa sejauh sampai dengan 2 gol tadi, jelas kita bermain sangat efektif karena memang kita itu tidak selalu berorientasi pada penguasaan bola yang banyak atau persentase ball possession yang tinggi, tapi Yaman cukup mendominasi dalam hal itu. Tapi yang perlu membuat kita sedikit agak tenang, meskipun Yaman itu cukup efektif dengan tiga atau dua atau tiga pemain yang melakukan serangan dengan sangat cepat, tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan organisasian serangan mereka itu sebenarnya kurang begitu rapi ya. Tapi eh, serangan dua atau tiga pemain mereka itu memang sangat efektif. Dan ini bertambah efektif lagi atau kelihatan bertambah efektif itu di akhir-akhir babak pertama, ketika 5 menit atau mungkin di tiga tambahan menit di babak pertama tadi, itu Yaman mulai melakukan serangan dengan jauh lebih efektif, dan itu memang bisa membuat kita khawatir ya. Nah, tetapi efektivitas itu memang terlihat karena di 5 menit terakhir atau bahkan mungkin di 3 menit terakhir babak atau waktu tambahan itu, kita itu memang sedikit mengkhawatirkan dan mengingatkan saya itu pada ketika kita melawan Bahrain, pada waktu kita bermain di Bahrain ya, ketika Bahrain jadi tuan rumah, yang semula kita sudah unggul 2-1 dan kemudian waktu itu terus bertambah dan akhirnya jadi 2-2 ya, yang kemudian jadi kasus kemudian dan dihujat di mana-mana. Nah, bukan soal penambahan waktunya, saya yakin untuk yang sekarang ini wasitnya itu jauh lebih fair, termasuk yang ketika melawan Korea kemarin. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah penurunan fokus atau kehilangan fokusnya ya. Eh, Cenderung memang pemain kita itu berharap segera berakhir atau menghabiskan 3 menit terakhir itu tanpa, ya paling tidak, percaya diri untuk tidak akan terjadi gol, hanya cukup menahan saja, menahan sampai dengan waktu habis. Tapi takutnya dengan orientasi yang seperti itu tuh fokusnya yang eh, kacau gitu loh ya, fokusnya yang agak kedodoran gitu ya. Nah, tapi ketika kita berhasil kembali menemukan fokus dan tidak lagi berorientasi untuk bertahan sampai dengan menghabiskan waktu itu, kita sempat sih sekali itu bisa melakukan serangan balik yang juga membahayakan. Tapi memang eh, hanya berbuah pada adanya pelanggaran ya, pelanggaran terus, dan pelanggaran Daniel kalau tidak salah, dan yang satu lagi hanya membuahkan tendangan gawang ya buat Yaman. Ada hal yang menarik lagi, yaitu Yaman ini sebenarnya dia itu cukup cepat melakukan serangan dengan 2-3 orang untuk melakukan serangan balik ya. Tapi ketika itu dipegang oleh pemain tengah atau pemain belakang, sebenarnya serangannya kurang begitu terorganisir dengan baik ya. Sehingga seharusnya kita tidak perlu terlalu panik ketika berada di lapangan tengah atau di belakang eh, garis pertahanan Yaman. Bahkan mungkin barangkali saja kita tidak perlu terlalu terburu-buru untuk bermain dari kaki ke kaki seperti biasanya. Sesekali ketika kita mencoba seperti itu, soalnya ya, itu selalu ada saja, baik itu passingnya tidak
terbaca dengan baik gitu ya. Bukan berarti passingnya jelek, enggak. Passingnya tidak terbaca dengan baik sehingga itu tidak sesuai dengan pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain kita gitu. Jadi enggak nyampe kadang atau pemain kita enggak nyambut umpan itu gitu. Nah, itu yang perlu berhati-hati, jadi enggak perlu terburu-buru juga karena permainan Yaman itu baru cepat dengan yaitu tadi dengan serangan efektif 2-3 pemain di ujung tombak. Tapi untuk build up mereka itu masih belum begitu serapi kita sebenarnya pengorganisasian serangannya. Maka dari itu permainan dari kaki ke kaki itu tidak perlu harus terburu-buru. Karena kalau terburu-buru kehilangan dan takutnya itu dikuasai atau langsung crossing jauh ke ujung tombaknya Yaman. Nah, kalau sudah crossing jauh ke ujung tombaknya Yaman, itu mereka cepat sekali melakukan serangan. Terbukti itu di penghujung babak pertama tadi itu cukup mengkhawatirkan kita ya. Dan itu yang perlu diantisipasi nanti di babak kedua. Pertama, soal fokus tadi harus tetap bertahan sampai kapanpun, sampai waktu habis pun tetap fokus itu harus dijaga. Terus kemudian ketika berada di lapangan tengah atau di garis pertahanannya Yaman, itu tidak perlu panik karena pengorganisasian serangan kita jauh lebih baik sebenarnya daripada pertahanan atau pemain tengahnya Yaman. Nah, maka dari itu kita cukup bermain lebih tenang aja di tengah lapangan maupun di daerah pertahanannya Yaman ya, di depan gawangnya Yaman itu perlu kita bermain lebih tenang. Terbukti dengan beberapa kali tadi gol kita itu, terbukti dengan ketenangan itu tadi 2 gol pertama kita tadi sudah bisa dihasilkan. Demikian kita lanjutkan nanti setelah full time. Kita saksikan lagi, kita doakan timnas U17 kita bisa bertahan dengan skor ini atau malah nanti bisa menambah lagi golnya. Amin. Kita saksikan, ketemu lagi nanti.